warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Laili. Sekarang kita belajar tematik, tema 3, subtema 3 dengan judul menjaga asupan makanan. Untuk kelas 5, ini adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Coba perhatikan gambar tersebut. Sedang apa dia? Oh, ternyata dia susah buang air besar. Susah buang air besar merupakan suatu penyakit yang disebut sembelit atau konstipasi. Salah satunya disebabkan karena pola makan yang tidak benar. Yuk kita simak iklan konstipasi berikut ini. Perut sembelit, susah BAB. Pencernaan yang sehat di tubuh kita itu ibarat bola di spiral ini yang mengalir lancar dan keluar. Tapi saat sembelit aliran bola akan tersumbat dan menumpuk di ujung. Pakai Microlax. Caranya, buka tutupnya, keluarkan sedikit gelnya, oleskan pada pipa aplikatornya. Kemudian dimasukkan ke dalam anus atau dubur. Pencet hingga semua gelnya habis. Lalu tarik kembali tub Microlax tanpa melepaskan tekanan pada tub. Microlax bekerja dalam 5-15 menit menggunakan kotoran dan melumasi jalan keluarnya. Microlax nyaman masuknya, lancar keluarnya. Sekarang saatnya kita berdiskusi tentang iklan. Apa isi iklan tadi? Iklan tadi berisi tentang obat penyakit sembelit, yaitu Microlax. Nomor 2, sebutkanlah keunggulan dari produk yang ditawarkan dalam iklan tadi. Pada iklan tersebut terdapat slogan, nyaman dimasukkan, lancar keluarnya. Itu berarti produk tersebut mudah untuk digunakan. Kemudian, produk tersebut bekerja dalam hitungan 15 menit. Berarti, keunggulan dari produk tersebut adalah cepat untuk mengatasi penyakit sembelit. Yang ketiga, sebutkanlah tujuan dan fungsi dari sebuah iklan. Oke, kalau iklan komersil ada 3 tujuan. Yang pertama, memberikan pengetahuan atau informasi tentang produk pada masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat mengingat produk yang diiklankan. Yang ketiga, menyampaikan rujukan kepada masyarakat untuk mengikuti maksud iklan atau membeli produk. Kalau iklan layanan masyarakat, tujuannya adalah untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi. Nomor 4, menurut pendapat kalian, hal apakah yang membuat suatu iklan di televisi itu menarik? Kalau ini mungkin tergantung kalian masing-masing ya, tapi menurut Bu Guru, kenapa iklan televisi menarik? Karena dijelaskan dalam bentuk gambar. Tentu lebih mudah dipahami dan lebih diingat oleh otak kita. Nomor 5, berdasarkan iklan televisi di atas, bagaimanakah ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan? Kalau kita lihat iklan tadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, oleh anak-anak ataupun oleh orang tua. Kemudian, ciri-ciri bahasanya menggunakan bahasa slogan. Seperti tadi, nyaman dimasukkan, lancar keluarnya. Nah, ciri-ciri bahasa dalam iklan juga, dalam iklan televisi tersebut, itu menggunakan bahasa bujukan. Misalnya, dia mengatakan pakai Microlax. Oke, sekarang saatnya kita melihat proses pencernaan makanan. Pertama, makanan dikunyah dalam mulut, lalu kemudian masuk melalui tenggorokan ke lambung. Di lambung, makanan diaduk ya dengan bantuan zat atau enzim.
Lalu kemudian dia masuk ke usus 12 besar, lalu masuk ke usus halus. Di usus halus, makanan diserap, menghasilkan nutrisi yang baik bagi tubuh. Nutrisi yang berguna untuk tubuh disalurkan ke seluruh tubuh. Sedangkan nutrisi atau sisa dari makanan yang tidak dapat diserap, yang tidak berfungsi untuk tubuh, disalurkan ke usus besar. Lalu di usus besar ini diolahlah menjadi kotoran atau fases. Dari usus besar ini kemudian fases dialirkan ke anus, ya, dan dibuang melewati anus. Itu adalah proses pencernaan makanan. Yuk, sekarang kita lihat. Kalau kalian ingin terhindar dari sembelit, berarti kalian harus makan pola makan yang sehat. Apa sih pola makan yang sehat? 1. Mempunyai disiplin makan. Jadi makannya harus tepat ya, nah. Seperti kalau kita puasa, sahur itu sebelum fajar. Kemudian makan yang kedua itu makan maghrib. Dan itu teratur terus. Maka akan membuat badan kita sehat. Nah, kemudian yang kedua, memiliki gizi yang seimbang. Coba perhatikan, ini adalah porsi gizi yang seimbang. Yang paling besar porsinya adalah karbohidrat. Kemudian di atasnya ada buah-buahan, sayuran. Lalu mempunyai porsi yang lebih sedikit dari sayuran dan buah-buahan adalah lauk pauk yang merupakan sumber protein nabati. Apa aja lauk pauknya? Ada tahu, tempe, ikan, daging, susu, kacang-kacangan, ya. Nah, yang paling atas ini harus sedikit, nah, tidak boleh terlalu banyak, yaitu lemak dan minyak. Nah, kalau kalian suka makan goreng-gorengan, sebaiknya dibatasi makannya ya. Kemudian garam dan gula, gula yang manis-manis juga harus dibatasi. Ini namanya tumpeng gizi seimbang atau disingkat dengan TGS. Yuk kita lihat gambar yang menyeluruh dari tumpeng gizi seimbang. Pada bagian bawah itu terdapat gambar aktivitas olahraga. Jadi selain memakan makanan yang dengan gizi seimbang, kita juga harus berolahraga. Kemudian lihat, ada mencuci tangan, artinya menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan badan. Sekarang kita lihat tumpeng gizi seimbang atau TGS. TGS ini digunakan untuk membantu dan mempermudah dalam memilih menu makanan. Nah, menu ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Misalnya, anak kecil tentu berbeda kebutuhannya dengan orang dewasa. Orang yang bekerja tentu berbeda asupan gizinya dengan orang yang tidak bekerja. Kemudian dalam tumpeng gizi seimbang atau TGS juga dijelaskan secara detail porsi makanan yang harus dikonsumsi. Misalnya kita membutuhkan banyak minum air. Nah, sekarang kita lihat cara jajan yang sehat. Yang pertama, hindari jajanan yang berwarna mencolok. Biasanya warnanya yang terlalu merah, terlalu hijau itu memakai zat kimia untuk mewarnai makanan tersebut. Kemudian jangan makan yang rasanya terlalu gurih atau terlalu manis. Lalu perhatikan bentuknya, kalau berubah berarti tidak layak untuk dimakan. Kemudian perhatikan juga tempat makannya bersih atau tidak ya. Lalu lihat label kemasan. Pada label kemasan, apakah sudah diizinkan oleh pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Juga dicek tanggal kadaluarsa dari makanan tersebut. Kemudian cium aroma makanan. Kalau aromanya sudah tengik, sudah tidak segar, berarti jangan dimakan, jangan dibeli ya nak. Lalu hindari jajanan yang dibungkus kertas atau koran bekas. Karena kertas yang ada tulisan tinta hitam dan koran dengan tinta hitam itu berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh kita.
Yuk kita lihat penyakit pada organ pencernaan. Pertama, di sini. Ini adalah mulut. Ada sakit apa ya? Oh, di sini ada sakit sariawan. Lalu ada tenggorokan. Di sini gambarnya kurang ke atas ya, Nak. Ini ada amandel. Lalu pada lambung ada penyakit gastritis dan pada dinding lambung. Kemudian di usus halus. Pada usus halus bisa terkena penyakit kanker usus. Lalu pada usus besar bisa terkena penyakit usus buntu. Pada anus bisa terkena penyakit sembelit atau konstipasi. Yuk kita perhatikan dua iklan berikut ini. Iklan ini termasuk iklan apa ya? Ingat, iklan ada dua, iklan komersil dan iklan non-komersil. Iklan non-komersil ini disebut dengan iklan layanan masyarakat. Perhatikan, siapa yang mengeluarkan iklan? Oh, ternyata yang mengeluarkan iklan adalah Germas. Ini juga ada tulisan Germas. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan ini disponsori oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yuk kita lihat jenis iklan apa ini? Nah, ini adalah jenis iklan layanan masyarakat. Lalu informasi apa yang didapat pada iklan tersebut? Yang pertama, iklan yang di sebelah kiri terdapat informasi untuk mencegah dari virus corona. Ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di antaranya cuci tangan pakai sabun dan memakai masker bila keluar rumah. Kemudian pada iklan yang di sebelah kanan itu terdapat informasi porsi makanan yang sehat dalam satu piring. Ya, kalau kamu lihat nih porsinya yang warna ungu ini adalah makanan pokok, berarti lebih banyak. Kemudian yang warna hijau adalah sayuran atau buah-buahan. Lalu yang warna coklat adalah lauk pauk. Oke anak-anakku, sampai sini dulu pelajaran kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.